Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Scale Up UMKM. Oke teman-teman, kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang pengalaman saya perihal pinjaman di bank. Yang mana dulu saya adalah seorang karyawan bank kurang lebih 3 tahun. Kemudian saat ini saya pelaku usaha. Saya menjalankan usaha yang mana saya lebih menghindari pinjaman bank. Oke, seperti apa ceritanya? Jadi ini teman-teman, dulu waktu saya bekerja sebagai karyawan bank, saya banyak bertemu para pengusaha, saya banyak bertemu dengan para pelaku usaha, yang mana saya menawarkan pinjaman bank ya, yang nilainya mungkin ratusan juta. Kemudian saya bertemu dengan salah seorang pengusaha, kemudian saya ceritakan, saya jelaskan perihal perhitungan bunga secara terperinci ya, cara menghitung bunga seperti yang pernah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Kemudian pengusaha tersebut terheran-heran dan kaget bahwasanya di benak dia cara menghitungnya beda. Jadi awalnya beliau mengira bahwa pinjaman bank misalkan 100 juta, kemudian bank menerapkan bunga 1,5%, berarti dia cukup mengembalikan 100 juta plus bunga 1,5%, berarti sekitar 1,5 juta. Berarti jika pengusaha tersebut pinjam 100 juta, berarti dia mengembalikan 101.500.000 rupiah, kemudian diangsur. Ternyata saya jelaskan bukan seperti itu Pak, bahwasanya bunga menerapkan bank adalah per bulan. Jadi 1,5 juta itu dibebankan per bulan. Jadi misalkan Bapak pinjam dengan jangka waktu 5 tahun, berarti 1,5 juta itu dikali 5 tahun Pak. Kemudian nanti ditambah dengan pinjaman, dengan pokoknya per bulannya, seperti yang pernah saya jelaskan ya. Untuk rincian dari yang saya jelaskan ini adalah teman-teman bisa lihat video saya sebelumnya. Tapi yang saya jelaskan di sini adalah perihal teman-teman pelaku usaha, bahwasanya sebelum meminjam uang di bank, teman-teman harus paham betul cara perhitungan bunganya, kemudian perhitungan dari segi bisnis teman-teman. Jadi misalkan teman-teman pinjam modal 100 juta di bank, keuntungan persentase teman-teman harus dapat menutup bunga dan pokok, terutama bunga, karena bank akan menerapkan atau membebani bunga per bulan. Jadi setiap bulan harus bisa menutup bunganya itu. Kemudian yang saya ceritakan di sini yang kedua adalah perihal pengalaman saya bertemu dengan para pengusaha. Banyak para pengusaha yang dulu pinjaman di banknya awalnya kecil, kemudian semakin membengkak luar biasa dan akhirnya tidak terbayarkan. Itu banyak sekali kasus seperti ini. Karena apa? Yaitu karena tidak ada pengetahuan atau tidak paham cara menghitung persentase bunga yang mungkin bank tidak menjelaskan secara terperinci. Dia hanya menawarkan promosi saja, bunga 1%, bunga 1,5%, dan bank tidak menjelaskan bahwa bunga itu berlaku tiap bulan dan dikali tenor atau jangka waktu pinjaman. Misalkan 5 tahun berarti 1,5% itu kan dikali 60 bulan dan seterusnya. Jadi ini yang banyak para pengusaha tidak paham dan akhirnya usahanya mengalami gangguan. Nah, maka dari teman-teman pahami benar cara menghitung bunga bank sebelum teman-teman masuk atau melakukan pinjaman ke bank. Karena jika teman-teman salah langkah bisa terjerumus dalam pinjaman. Saya tidak membahas tentang riba di sini karena bukan bidang saya. Yang saya bahas secara matematis bahwa saat kita salah ambil langkah pinjaman di bank yang sepengetahuan kita bunganya kecil dalam persentase, tapi tidak paham terhadap tenornya atau jangka waktunya, tidak dikalkulasi dengan tenornya. Ini yang banyak teman-teman terjerumus di sini. Kemudian yang ketiga selanjutnya adalah teman-teman paham dari segi sistem bunga yang diterapkan. Apakah dia sistem bunga flat ataukah sistem bunga anuitas. Nah, rata-rata bank-bank yang diterapkan di Indonesia adalah sistem anuitas, yang mana ilustrasinya seperti teman-teman, saat teman-teman pinjam uang di bank dengan jangka waktu misalkan 5 tahun ya,
Saya ilustrasikan pinjaman 100 juta diambil selama 5 tahun diangsur. Itu bunga akan dibebankan per bulan, misalkan bunganya 1,5%. Itu kalau hitungan anuitas itu beban bunga akan diambil lebih besar dulu daripada pokok pinjaman. Inilah yang membuat banyak pengusaha kaget. Dia sudah misalkan pinjam 100 juta, kemudian dia angsur udah dapat separuh ya, misalkan tadi dari 5 tahun dia sudah angsur selama 2,5 tahun, seharusnya pokok pinjamannya masih 50 juta. Logikanya kan seperti itu kalau sistem flat murni. Tapi kalau anuitas bisa jadi nanti pokoknya masih sangat besar, bisa jadi 60 juta atau 70 juta dan masih ditambah penalti dan sebagainya jika dia ingin pelunasan sebelum jangka waktunya habis. Inilah yang banyak pengusaha tidak paham, bahwa dia harus paham benar sebelum dia pengajuan di bank apakah sistem yang diterapkan adalah flat ataukah anuitas. Sangat anuitas, jika bank menerapkan anuitas ini, maka saat ditutup di tengah tenor dia akan pelunasan atau melakukan take over atau pindah bank ya, dipindah ke bank lain yang mana ini sangat saya tidak sarankan. Berdasarkan pengalaman saya, take over pindah ke bank saat tenor sebelum habis ini akan semakin memberatkan. Kembali tadi, saat kita lunasi sebelum tenor habis, maka pokoknya akan sangat besar sekali. Tidak sesuai, tidak sama halnya dengan perhitungan flat ya, flat murni. Jadi ini teman-teman banyak yang tidak paham di sini, dan saya sendiri sebagai pelaku usaha di sini, alhamdulillah dulu pernah kerja di bank, akhirnya saya paham bahwa perhitungan bank ini harus benar-benar detail dan teliti sebelum kita sebagai pelaku usaha untuk mengambil langkah pinjam di bank. Karena banyak kejadian saat kita mau tutup pinjaman kita ternyata membengkak besar pinjaman kita. Karena yaitu tadi sistem anuitasnya tadi yang diterapkan, belum lagi sistem penalti dan sebagainya. Nah itu teman-teman, untuk teknisnya mungkin akan saya gambarkan di video berikutnya ya, teknis anuitas ini untuk memberikan edukasi kepada teman-teman pelaku usaha biar lebih paham, lebih hati-hati lagi untuk memilih pemodalan pinjaman dari bank. Oke teman-teman, ini dulu yang bisa saya share hari ini, semoga bisa memberikan manfaat. Jangan lupa subscribe, kita akan belajar bersama tentang bisnis, tentang usaha, tentang UMKM, dan kita belajar bersama-sama. Bila teman-teman ada pendapat bisa berkomentar ya, mengisikan komentar di bawah, dan saya juga masih perlu belajar lagi dan belajar lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.